Kepala Badan POM sebut akan ada 2 perusahaan farmasi yang ditindak secara pidana terkait obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang lebihi ambang batas normal. Sementara tim khusus Polri tengah menguji sampel urin dan darah para pasien yang alami gangguan ginjal akut atipikal. Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif atipikal yang telah menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Tim khusus juga dilaporkan tengah menguji sampel urin dan darah para pasien yang kebanyakan berusia di bawah 5 tahun. Untuk yang tim gabungan yang nanti diketuai oleh Pak Dir Tipiter, kemudian ada anggotanya dari Dir Narkoba, kemudian Dir Eksus, dan Dir Bidum. Saat ini sedang bekerja. Hari ini mereka sedang melakukan pendalaman terkait hasil laboratorium. Tentunya laboratorium yang menyampaikan kepada penyidik, karena itu kepentingan penyidikan ya. Kita sudah mendapat sampel dari Kementerian Kesehatan, antara lain dari urin, kemudian darah, dan juga sampel obat. Ini akan didalami oleh lapor, kemudian tim penyidik, dan tentunya akan dikomunikasikan dengan Kemenkes dan BP POM. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kalukito menyebut ada 2 perusahaan farmasi yang akan ditindaklanjuti secara pidana terkait kasus gangguan ginjal akut atipikal. Namun Penny tak mengungkap identitas 2 perusahaan farmasi tersebut. Kemudian yang penting juga dalam proses ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana ya. Jadi Kedeputian 4 yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini, dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana. Banyaknya korban jiwa anak-anak akibat gangguan ginjal akut atipikal membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia soroti peran BPOM yang dianggap lengah dan lalai. YLKI juga menyerukan agar produsen obat-obat yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol di luar batas normal agar dikenai sanksi pidana. Memberhentikan atau merekol produk itu secara perdata, tapi mestinya juga ada proses yang lain. Apakah produsennya itu bisa diklaim sebagai pelanggaran terhadap regulasi, ya? Kalau dia melanggar dari ketentuan ya harus kena sanksi dong, mulai sanksi administrasi, misalnya warning untuk menghentikan produksinya, atau mungkin diberhentikan ya proses produksinya, ataupun juga sanksi-sanksi yang lain, mungkin pidana dan lain sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Data terbaru Kemenkes per 21 Oktober 2022, jumlah kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak sebanyak 241 kasus di 22 provinsi, dengan 133 kematian atau 55% dari jumlah kasus. Tim Liputan melaporkan untuk NET.